Halo semua, terima kasih sudah mengklik video ini. Di video kali ini kita akan membahas alur cerita film yang berjudul Attack on Titan atau Shingeki no Kyojin versi live action dari anime terpopuler Attack on Titan. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita ke pembahasannya. Cerita ini dimulai dengan kehidupan manusia 100 tahun yang lalu, di mana hiduplah makhluk raksasa yang disebut dengan Titan. Titan sendiri muncul dan membunuh peradaban manusia. Manusia sendiri berlindung di dalam dinding setinggi 50 meter. Dinding itu sendiri dibagi menjadi 3 bagian, yaitu dinding yang paling luar disebut dengan dinding Maria, kemudian dinding Rose, dan dinding yang paling dalam yaitu dinding Sina. Warga yang tinggal di dinding paling depan adalah orang-orang dengan kasta rendahan atau orang-orang miskin, sedangkan semakin ke dalam dihuni oleh orang-orang kasta tertinggi seperti orang kaya dan pejabat pemerintahan. Film ini dimulai dengan adegan yang memperlihatkan seorang remaja bernama Eren. Eren mengungkapkan keinginannya kepada kedua temannya yaitu Armin dan Mikasa. Dia ingin melihat sisi luar dari dinding itu dan berharap bisa melihat hal lain di balik dinding tersebut. Tapi Armin dan Mikasa menentang keinginan Eren karena kalau mereka sampai ketahuan mencoba melewati atau mencoba keluar dari dinding itu, maka mereka akan dihukum mati. Kemudian mereka menemukan sebuah bongkahan besi. Di bongkahan besi tersebut terdapat gambar seorang wanita dan lautan. Bongkahan itu sendiri seperti berasal dari luar dinding. Dari sini mereka mulai menyimpulkan bahwa di luar dinding terdapat lautan. Mereka yang penasaran pun kemudian memutuskan untuk mendekati dinding pembatas tersebut. Di sana mereka sangat terkejut melihat kemegahan dan kekokohan dari dinding itu. Tapi tak lama kemudian mereka diketahui oleh polisi penjaga dinding. Namun beruntung mereka diselamatkan oleh kapten dari tim penjaga dinding yang bernama Kapten Sauda. Di sana Kapten Sauda mengatakan bahwa polisi militer telah membentuk resimen pengintai untuk menjelajahi luar dinding. Namun tiba-tiba muncul sesosok titan kolosal dari luar dinding. Umat manusia pun kembali dihadapkan dengan mimpi buruk mereka. Dan secara tak terduga dinding itu berhasil dijebol oleh titan kolosal itu yang mengakibatkan titan-titan yang ukurannya lebih kecil dapat masuk ke dalam dinding. Eren yang melihat hal itu langsung berlari bersama Mikasa dan yang lainnya. Di sisi lain, para pasukan penjaga menyiapkan meriam dan persenjataan untuk menghadapi titan-titan tersebut. Dalam pelariannya itu, Eren dan Mikasa terpisah dengan Armin. Di dalam dinding sendiri, keadaan begitu kacau. Para penduduk sangat panik dan berlarian menyelamatkan diri. Beberapa penduduk pun dimangsa oleh titan-titan tersebut. Sampai akhirnya para penduduk menemukan suatu tempat berlindung yang aman. Namun tempat itu tidaklah cukup untuk menampung mereka semua. Mereka pun saling sikut agar dapat masuk ke sana. Eren yang berada di sana pun akhirnya berhasil masuk ke tempat itu. Tapi Mikasa masih berada di luar untuk menyelamatkan seorang bayi. Eren yang melihat Mikasa dari dalam tempat tersebut pasrah karena ia dilarang untuk membuka pintu oleh para penduduk. Kemudian terlihat sesosok titan wanita yang berjalan mendekati Mikasa yang siap untuk memakannya. Film kemudian beralih memperlihatkan Eren yang berhasil hidup dari tempat perlindungannya itu. Ia tampak syok dan bersedih melihat keadaan di sekelilingnya. Scene kemudian berpindah 2 tahun setelah kejadian itu. Eren dan Armin bergabung dengan pasukan pengintai. Ternyata Armin juga selamat dalam insiden 2 tahun yang lalu. Pasukan pengintai sendiri dibentuk bertujuan untuk membasmi para titan-titan yang ada. Para anggota tim penyelidik diberi bekal alat 3D maneuver gear yang memungkinkan mereka untuk mencapai tempat-tempat tinggi dan dapat bergerak leluasa di udara, sehingga dapat dengan mudah mencapai titik lemah dari titan-titan tersebut. Singkat cerita, mereka mendapat tugas pertama mereka yaitu untuk menutup lubang di dinding Maria dan membasmi para titan-titan yang berhasil masuk ke dalam dinding. Pasukan tersebut didampingi oleh Komandan Kubal dan Kolonel Hanji. Kemudian mereka pun berangkat menuju dinding Maria.
Namun di tengah perjalanan terdapat hal yang aneh dan mencurigakan. Mereka pun turun dan mengecek keadaan sekitar. Saat mengecek hal itu, Eren dan Hyana terpisah dengan kelompok mereka. Hal itu dikarenakan Hyana yang berhenti karena mendengar tangisan seorang bayi. Setelah mengecek suara itu yang ternyata berasal dari seorang bayi Titan, Eren dan Hyana pun terkejut dan langsung berlari. Sedangkan bayi Titan itu menjerit yang membuat Titan-Titan lainnya berdatangan. Di sisi lain muncullah Titan-Titan lain dari arah yang berlawanan. Pasukan pengintai pun terpecah. Mereka berusaha berlari dan menyelamatkan diri mereka. Tak lama kemudian datanglah regu penyelamat Kapten Shikishima dan Mikasa yang menyelamatkan mereka semua. Ternyata Mikasa selamat dari insiden 2 tahun yang lalu. Eren dan Armin pun terkejut melihat Mikasa selamat dari insiden tersebut. Kemudian Mikasa bercerita bagaimana ia bisa selamat dan bertahan hidup dari insiden tersebut. Setelah kejadian itu, mereka pun menemukan tempat untuk berlindung. Terlihat pasukan pengintai sangat bersedih kehilangan teman-teman atau rekan-rekan sejawat mereka. Kemudian diperlihatkan para petinggi militer yang menyelidiki suatu tempat senjata peledak. Namun hal itu bersifat sangat rahasia dan belum bisa diketahui. Keesokan harinya, para pasukan pengintai memindahkan bahan-bahan peledak ke sebuah truk. Peledak-peledak itu akan diangkut menuju dinding Maria. Di tempat lain terlihat Eren yang sedang berdebat dengan seorang pria yang bernama Jin. Jin menyalahkan Eren atas semua yang terjadi. Eren yang mendengar hal itu tentu saja tak terima atas tuduhan Jin. Pada akhirnya mereka pun saling adu kekuatan dan berkelahi. Sampai akhirnya Mikasa datang untuk melerai mereka. Dari perkelahian itu, Kapten Shikishima melihat Eren yang memiliki kemampuan bertarung yang cukup bagus. Kapten Shikishima kemudian mengajak Eren ke suatu tempat. Di tempat itu, Kapten Shikishima bercerita bahwa 2 tahun yang lalu ialah yang telah menyelamatkan kehidupan Mikasa. Ia juga mengajarkan kepada Mikasa cara untuk membunuh Titan. Di sini Eren tampak terkejut. Namun dari sini juga tekad Eren untuk membasmi para Titan semakin kuat. Selain itu, Kapten Shikishima juga mengatakan bahwa musuh yang sebenarnya bukanlah Titan. Hal itu pun membuat Eren tak mengerti dan kebingungan. Di tempat lain, Armin sedang menceritakan masa kelamnya sewaktu kecil dan sekaligus harapannya yang ingin melihat lautan biru di luar dinding kepada Sasha. Tapi Jenderal Kubal justru mendengar percakapan mereka. Jenderal sendiri terlihat tertarik dengan perkataan Armin. Kemudian scene berpindah ke tempat Eren yang sedang bertemu dengan Mikasa. Di sana Eren meminta maaf kepada Mikasa atas kejadian 2 tahun yang lalu. Mikasa lalu menunjukkan bekas luka yang ia dapat dalam kejadian 2 tahun itu. Lalu Eren yang melihat hal itu pun tak bisa berkata banyak. Di sini juga diperlihatkan kedekatan antara Mikasa dan Kapten Shikishima. Eren yang melihat itu tentu saja sangat cemburu dan tak bisa membendung perasaannya. Akhirnya ia berteriak dengan keras. Tapi hal itu dihentikan oleh Hyana. Lalu Hyana menceritakan masa lalunya kepada Eren. Film kemudian beralih yang memperlihatkan segerombolan Titan datang dan menyerang tim pengintai yang sedang beristirahat. Jenderal Kubal pun meminta kepada seluruh tim pengintai untuk menjaga bom peledak agar tidak dihancurkan oleh para Titan. Lalu terlihat seorang yang misterius mengendarai truk yang bermuatan bahan peledak tersebut. Ternyata salah satu tim pengintai berhasil membawa truk itu, tapi ia justru meledakkan truk itu ke arah gerombolan Titan-Titan itu. Di sisi lain terlihat Jin dan Eren yang terjebak di atap sebuah gedung. Mereka juga dikepung oleh beberapa Titan. Eren yang pasrah pun kemudian memberanikan dirinya untuk menyerang Titan-Titan itu dengan 3D maneuver gear yang ia bawa. Tapi karena hal itu juga ia harus kehilangan salah satu kakinya. Sedangkan Jin yang masih terperangkap di atap gedung berhasil diselamatkan oleh teman-temannya. Kemudian di tempat lain memperlihatkan Armin yang ditangkap oleh sesosok Titan. Melihat hal itu, Mikasa pun tampak kebingungan. Ia tak tahu harus menyelamatkan Eren atau Armin terlebih dahulu. Namun tiba-tiba Eren yang telah kehilangan satu kakinya berusaha menyelamatkan Armin. Hal itu membuat Eren dimakan oleh Titan tersebut.
Armin yang melihat hal itu sangat syok dan bersedih. Ditambah lagi pasukan pengintai telah dikepung oleh para Titan. Di tengah kepanikan itu muncul tiba-tiba sesosok Titan yang aneh dan Titan itu justru menyerang Titan-Titan lainnya. Terlihat Titan itu cukup kuat dan Titan itu bahkan mengetahui kelemahan dari Titan-Titan lainnya. Mikasa yang melihat hal itu langsung mengingatkan dirinya kepada Eren. Setelah bertarung cukup lama, Titan itu pun kehabisan tenaga dan kelelahan. Kemudian Mikasa pun mencoba membuktikan firasatnya itu dan benar saja ternyata orang di balik Titan tersebut adalah Eren. Hal itu tentu saja membuat semua orang terkejut melihatnya. Film ini pun diakhiri dengan terungkapnya bahwa manusia juga dapat berubah menjadi Titan. Oke, itulah tadi alur cerita film Attack on Titan versi live actionnya. Sekali lagi terima kasih sudah mengklik video ini. Jangan lupa untuk klik subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya agar teman kalian juga tahu bahwa ada channel ini. Nanti kita sambung di part yang kedua. See you on the next video.